Ketika itu mereka baca doa bangun tidur. Apa yang dibaca Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa ini khusus tadi dibaca, jangan di sini lagi dibaca. Kadang sebagian jamaah ini 2 kali ulang deh, murojaah katanya. Pas kajian subuh tuh jalan 15 menit terbangun, alhamdulillahilladzi katanya. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami ba'dama amatana, sebelumnya yang setelah mematikan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nanti kita akan kembali berkumpul lagi. Jadi jamaah kata Nabi, lepas tali ikatan setan pertama. Kemudian orang beriman tadi dia pun bersuci, berwudu, maka lepaslah tali ikatan kedua. Kemudian setelah itu solat sunnah atau yang wajib, maka lepaslah tali ikatan ketiga. Jadi 3 tali ikatan lepas. Sehingga orang-orang beriman, Bapak Ibu, kata Nabi, di waktu pagi mereka semangat mereka. Ini nampaknya Bapak Ibu wajahnya wajah-wajah semangat semua nih. Wudu udah kan? Wudu udah. Habis itu sholat udah kan? Udah. Doa? Mungkin ada yang lupa, jangan-jangan enggak. Jadi Bapak minum ngopi belum lagi kata Pak Haji. Itu enggak masuk. Jadi jamaah itu nanti efek samping aja tuh setelah pengajian. Ini Pak Haji. Yang di depan tangtung juga ini nampaknya ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah berikan kita kesempatan hidup. Bapak Ibu, banyak orang malamnya tidur, bangun pagi sudah tidak ada lagi. Banyak seperti itu kita dengar hari ini. Tapi hari ini kita Allah izinkan dan kita hidup pada hari ini di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Kata Nabi, tidak ada hari di mana matahari terbit yang paling baik kecuali hari Jumat. Hari Jumat Allah menciptakan Adam. Hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga. Hari Jumat Allah keluarkan pula dia dari surga. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Banyak sekali keutamaan. Di hadis yang lain kata Nabi, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah illa waqahallahu min fitnatil qabr. Tidaklah seorang muslim wafat, meninggal di hari Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Jadi kalau Bapak Ibu mau meninggal, saran saya kalau bisa Jumat lah ya enggak? Pas pula hari ini Jumat Pak, gimana sih kira-kira? Oke. Jadi ada keutamaan orang meninggal di hari Jumat. Dan hari Jumat ini diantara ciri-ciri orang yang meninggalnya husnul khotimah, kecuali gantung diri. Kalau itu ya su'ul khotimah itu, tidak mempan Jumat sama dia, membunuh diri. Jemaah yang dimuliakan, alhamdulillah atas segala nikmat dan banyak nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, khusus Jumat pertama sebagaimana biasa, Jumat pertama ya. Sebagaimana biasa kita akan membahas tazkiyah. Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Kemarin sebelumnya sudah kita jelaskan. Di antara faktor-faktor yang membuat hati kita sakit bermasalah adalah apa kemarin Bapak Ibu? Di antaranya ada berapa kemarin tuh? Ada 5 ya. Kemarin di antaranya adalah bicara berlebihan, ya kan? Banyak bicara. Kalau bisa kurang-kurangi bicara itu. Karena orang kalau banyak bicara nanti banyak salahnya. Itu anggota-anggota DPR kena demo hancur rumah dia itu apa sebab mereka itu? Bicara, banyak-banyak bicara. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu wa man kasura khata'uhu kasura zunubuhu. Kalau tidak salah Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang baca yang banyak bicaranya maka banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya maka otomatis banyak dosanya. Kalau udah banyak dosanya maka otomatis nerakalah tempatnya. Makanya ustaz-ustaz ini berceramah bicara jadi tadi. Makanya banyak salah ya kan? Banyak nampak salah. Ngomong 1 jam, kan? Dah sesat ustaz tuh. Masa pula dibilangnya minum kopi masuk surga kita kata. Tidak ada hadisnya. Jadi jamaah sekalian, memang itu resiko. Kalau kita berusaha bicara yang baik-baik, tentu itu yang terbaik. Tapi kebanyakan orang dia bicaranya yang awalnya baik, 1/4-nya baik, 7/75-nya buruk. Akhirnya jatuhlah dia ke dalam neraka.
Dan di hari kiamat kebanyakan orang masuk neraka karena lisannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis. Makanya kata Nabi, siapa yang menjaga untukku dua, lisan dan kemaluannya, maka aku jamin baginya surga, kata Nabi. Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Nah, itu pertama dah kita bahas. Yang kedua, memandang secara berlebihan, ya Pak. Ini memandang nih banyak kelemahan di pihak laki-laki biasanya. Memandang, mudah sekali memandang yang enggak baik. Apalagi di akhir zaman nih, mudah sekali banyak kita mencari pandangan-pandangan yang enggak baik. Maka diperhatikan mata kita. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah katakan kepada orang-orang beriman Muhammad, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azkalahum, itu lebih baik bagi mereka, karena dari pandangan dia akan kontak ke kemaluan. Kalau orang bilang kan dari mata ke hati, enggak, dari mata ke kemaluan deh. 3, kemarin juga kita bahas, berlebihan dalam bergaul. Tidak boleh sembarangan cari kawan. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita ini kan mudah sekali rusak kalau masih anak muda. Maka perhatikan betul kawannya. As-sahib sahibun. Kawan itu menarik, kawan itu menyeret. Siapa kawan kita, itulah kita. Bapak Ibu kalau berkawan sama orang ke masjid, maka Bapak Ibu pun ke masjid. Kalau Bapak Ibu berkawan sama orang yang mereka biasa bermaksiat, maka kita pun juga akan terseret oleh dia, jatuh dalam dosa maksiat. Nah, itu yang ketiga kemarin kan. Sekedar mengingatkan sebelum masuk kita materi selanjutnya. Kemudian kemarin juga Bapak Ibu, di antara faktor racun hati setelah banyak bergaul, yang keempat apa kemarin? Yaitu makan berlebihan. Makan berlebihan. Kemarin kata Ibnu yang kebutuhan itu dia pas lapar makan, berhenti sebelum kenyang. Enggak sampai kenyang ya. Kalau makan cukup itu dia makan, dia itu hampir kenyang, ada berhenti deh. Cukup gitu. Atau cukup menghilangkan lapar saja. Cukup menghilangkan lapar. Kemudian yang ketiga, makan yang berlebihan. Inilah yang berbahaya. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Kita hari ini kalau diperhatikan, mau jamaah, mau ustadz, nampaknya sering makan berlebihan ini. Belum lapar udah makan. Udah kenyang enggak juga berhenti. Ya kan Bapak Ibu? Kita ini kan kalau dalam hadis Nabi, orang beriman tuh kalau makan ta'amul wahid yakfil isnen. Makanan untuk satu orang bisa untuk 2 orang. Makanan 2 orang untuk 3 orang. Makanan 3 orang untuk 4 orang. Tapi sejauh saya pengalaman ceramah wilayah Sungai Pua ini kan banyak makannya nih. Makanya semangat kita ceramah gitu. Karena sentuh lambungnya kena hatinya. Itu teori-teorinya. Saya di mana-mana ceramah di Sijunjung, nanti saya malam di Sijunjung Bapak Ibu. Itu saya iklan-iklan kan. Pokoknya kalau ingin meramaikan masjid 2 aja kaidahnya, Pak. Apa tuh Ustaz? 2 aja. 1 kajian ilmiah, 2 mengunyah. Dah tuh saya bilang. Cuma yang nomor 2 ini pengurus masjid di mana-mana tuh belum paham mereka. Tapi kalau di Masjid Raya Limau Suku paham kali itu dah. Makanya hujan-hujan tetap semangat. Cuman bukan itu Ustaz. Kami ini memang iman kami udah hebat. Cuman dibantu pula pakai apa Pak Haji pagi ini Pak Haji? Puasa nih. Puasa Daud. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi memang gayung bersambut kalau di sini. Jadi sejauh pengalaman saya, sejauh pengalaman ceramah di wilayah sini, Nurul Abror dan Jawana, itu nampaknya kalau makan untuk harusnya 2 orang untuk 1 orang kayaknya. Apalagi kalau makan bayam-bayam, lanjut tambah lagi. Wah, ini udah menyelisih target nih. Tapi tidak apa-apa lah, sekali-sekali saya bilang. Dalam hati sekali sehari itu ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita jelaskan kan, kenapa orang hari ini banyak makan. Beda dulu. Kalau dulu yang mau dimakan tuh tidak ada. Payah untuk makan dulu. Kalau sekarang nih payah nahan makan. Kalau saya punya kawan diet aja sampai 30 juta aja. Cukup enggak usah makan selesai kan? Tapi enggak bisa.
Sampai 30 juta diatur pola makan ini segala macam. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan, apa kemarin yang menyebabkan orang ini banyak makan di akhir zaman? Salah satu sebabnya stres. Orang kalau udah stres itu makan bawaannya, ya enggak? Nah itu, jadi jemaah, betul kata Nabi, di akhir zaman nanti di antara tanda-tanda kiamat banyak orang yang mereka perutnya besar-besar di akhir zaman. Agak-agak juga nyampe. Apa gimana? Aman? Jadi jemaah itu ya, makan berlebihan ini penting sekali kita perhatikan. Kata salaf, kata ulama, kalau orang sudah memperhatikan makan, maka rumah sakit tutup, kata dia. Apotek-apotek tutup. Kenapa? Karena sehat. Kalau mereka menjaga makan. Sekarang nih makan kita macam-macam pula lagi kan Bapak. Ya halal-halal tapi toyibnya kurang. Nah, udahlah banyak makannya, kalau kata Ustadz Zaidul Akbar, makanan sampah katanya. Nah, inilah yang banyak kita konsumsi sehingga macam-macam penyakit yang timbul. Dan malas ibadah itu yang lebih penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kemarin kita jelaskan di antara racun dan penyakit faktor penyakit hati dan racun yang berbahaya bagi hati, banyak tidur. Nah, banyak tidur. Kalau hari ini orang-orang bisa dibilang kurang tidur. Kurang tidur berkualitas. Kalau tidur banyak, anak-anak muda kita tuh Bapak Ibu, jam tidur dia jam 2 malam, bangun dia zuhur, kan banyak dia tidur. Tapi tidak berkualitas. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di antara tidur yang paling bagus ada 3 urutannya. Yang pertama, pas butuh langsung tidur. Itu yang paling bagus. Butuh, tidurlah. Ini subuh nih Bapak Ibu lagi butuh nih ya. Apa gimana? Jangan ya, jangan. Makruh tidur habis subuh dan makruh tidur habis asar. Menurut penelitian kalau tidur habis subuh ini melemahkan akal. Kalau tidur habis asar melemahkan fisik. Orang-orang yang suka tidur habis subuh itu biasanya agak linglung-linglung kalau diajak ngomong tuh mah. Apalagi kalau bangun tidur beneran ya kan. Yang kedua, orang yang habis asar tidur itu biasanya fisiknya lemah itu. Nah, jadi maka daripada itu di waktu pagi ini doa Nabi ada. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi mereka. Ini dia nih. Makanya makruh hukumnya tidur ba'da subuh sampai nanti syuruk masuk, bantilah tidur habis itu lagi. Terserah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidur yang paling bagus yang pertama tidur butuh. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Bapak Ibu kalau mata itu sudah mengantuk, tidur. Paksa, bukan paksa lagi, tidur aja. Jangan megang HP, jangan apa-apa, tidur. Itu paling bagus. Meskipun tidurnya kadang 10 menit atau mungkin 5 menit, itu kalau lagi butuh itu Bu, Pak, pas tidur butuh tuh datang 5 menit aja, itu badan langsung kuat ya tuh. Ya kan Bu? Pernah Bapak tidur butuh tuh dapat enggak? Itu ngantuk kali Bapak, ngantuk kali Bu, tidur Ibu 5 menit aja cukup tuh. Kuat badan kita dibuatnya tuh. Itu satu. Yang kedua, tidur di awal malam, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan itu yang Nabi lakukan. Tidur di awal malam. Habis Isya langsung tidur. Itu paling mantap itu. Bahasa. Oh, aduh. Nampaknya lado gaya baru. Tanya, siap. Mantap juga ini. Kadang yang ditanyakan ini bawa pulang ya kan. Yang diceramahkan Ustaz itu entah apa-apa. Yang tahu saya assalamualaikum, waalaikumsalam cuma tadi katanya. Habis itu yang minum-minum kopi. Jadi jemaah sekalian, tidur yang paling bagus nomor 2 di awal malam. Habis Isya langsung tidur. Nanti bangun jam 1 sampai subuh. Bangun jam 2 sampai menjelang subuh. Kemudian tidur yang ketiga, kailulah. Tidur sebelum zuhur atau tidur setelah zuhur. Itu mantap itu. Maka kalau orang-orang beriman ini diperhatikan jam tidur mereka sebagaimana Nabi Muhammad SAW, insya Allah sehat. Makanya memang rangkuman biar badan sehat, kata ulama 3. Rangkuman biar Bapak Ibu tuh sehat sampai mati 3 aja Pak, Bu. Udah tahu belum? Udah tahu belum Pak, Bu? Belum tahu lagi. Bapak Ibu udah ada yang sakit? Enggak usahlah, percuma juga ya, udah sakit juga. Jadi rangkuman biar orang stabil 3, kata para ulama, dari semua yang diperhatikan keterangan-keterangan 3. 1,
tidurnya tuh berkualitas. Tidak boleh diremehkan tidur ini. Banyak orang kaya insomnia sekarang. Banyak orang nggak bisa tidur. Akhirnya minum obat tidur 30 tahun. Sudah minum 30 tahun, kalau diajak ngomong linglung. Ketemu saya orang kayak gitu tuh. Di Padang tapi. Jadi tidur berkualitas. 2, pikiran jangan stres. Orang-orang beriman tidak stres dia. Orang nggak beriman aja yang stres-stres itu. Yang kedua, yang ketiga, makannya tuh tidak berlebihan. Makannya seimbang. 3. 1, tidur. 2, jangan stres. 3, makan. Orang sekarang apa? Stresnya tinggi, makannya berlebihan, tidurnya tidak diperhatikan. Makanya jebol itu. Berbagai macam hal kena pada diri dia. Nabi sahabat tidak ada penyakitan-penyakitan mereka. Nabi sahabat berjuang lawan Abu Jahal. Kalau kita kan sekarang berjuang melawan gula, ya kan? Berjuang melawan kolesterol. Ustadz-ustadz pun juga kayak gitu. Nah, jadi pola ini perlu diperhatikan jemaah. Dan ini bukan hanya ke fisik, ke hati juga. Maka Bapak Ibu, ini ya 5 hal yang diperhatikan. Tidur berlebihan. Kemudian jemaah, selanjutnya kita membahas materi tentang faktor atau menu yang menghidupkan hati. Kalau kita makan, kalau jasad, apa faktor yang membuat jasad ini kuat? Apa Bapak Ibu? Di antaranya ya, kalau keterangan dokter-dokter herbal, kalau orang-orang yang penyakit lambung bagus makan labu kata dia. Kayak gitu tuh. Kalau orang dia lemas, drop, itu memang bagus makan labu kata dia. Biar kuat dia. Habis itu baru masuk nanti habatus sauda, baru masuk obat-obat lain. Kalau orang udah drop dimasukkan habatus sauda, mana main? Jelas badannya lagi tidak kuat, dimasukkan obat habatus sauda, tidak main dia. Tapi dimasukkan labu dulu. Labu udah mantap, kuat, fisik naik, baru masuk obat herbal yang lain. Nah itu fisik kan sifatnya itu. Menu-menu yang bagus menghidupkan, membuat jasad kita kuat. Itu yang kita bicarakan selama ini. Kurang darah, apa nama penyakitnya itu Bu? Anemia. Apa Ibu minum? Sangobion, ya kan? Apa lagi? Kalau sakit gigi Pak, apa Pak? Antalgin. Oh, itu. Awak dulu waktu ketek kan menjual jobek tuh di rumah, yang ube-ube yang kadai itu ingat Pak. Apa sakit gigi? Aku antalgin. Ingat Bu. Damam, Pak. Paracetamol, ya kan? Luka-luka dalam, amoxicillin, ya kan? Oh ya, antibiotik, ya kan? Saya waktu SD tahu tuh. Itu aja teman, yang lain enggak tahu. Jadi jamaah sekalian, menu-menu yang untuk jasad kita banyak tahu Bapak Ibu. Tapi menu hati apa? Bapak Ibu tahu, menu hati itu adalah zikir. Zikir. Nanti kita jelaskan di sini ada 5 hal yang kategori zikir paling inti. Dan memang Bapak Ibu, zikir adalah ketaatan kepada Allah. Kalau kita taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu itu hatinya akan bahagia, hatinya akan stabil, hatinya akan hidup. Makanya Bapak Ibu ada pertanyaan, Ustadz, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat 5 waktu sehari semalam. Allah wajibkan kita puasa, Allah wajibkan kita taat ibadah. Apakah ibadah ini balik kepada kita atau kepada Allah? Apakah Allah butuh ibadah Bapak Ibu? Tidak. Allah tidak butuh ibadah saya, Allah tidak butuh ibadah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ibadah pun, Allah tidak akan turun kemuliaannya, karena Allah mulia. Ibadah pun Bapak Ibu tidak akan naik juga kemuliaan Allah, karena Allah juga sudah mulia. Tidak naik, tidak turun, mau taat, tidak taat kita jemaah. Ketaatan kita itu kembali kepada kita. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, maka kebaikan kalian itu kembali kepada kalian. Bapak Ibu, Allah wajibkan salat subuh. Ini kembali kepada Bapak Ibu. Allah enggak butuh. Makanya Allah wajibkan karena kembali ke kita. Allah sayang kita, diwajibkannya. Coba Bapak Ibu ya, orang yang mereka ibadah itu atau zikir yang dilakukannya itu adalah nutrisi hati, nutrisi jiwa. Kalau kita makan katupe, ya kan, itu kan nutrisi badan,
ya kan? Badan. Kan kita ini ada dua unsur Pak. Satu jasad, satu lagi jiwa atau hati kita. Kalau jasad, makanannya itu ya ketupek nanti, ya kan? Itu jasad. Bapak Ibu bisa enggak makan pagi, enggak makan siang? Kuat. Menggigil kan? Menggigil. Itu jasad Pak. Makanan jasad itu yang dari kita sebutkan, nasi goreng, nasgor, minas apa Bu? Oh, minas nasi goreng ya. Itu makanan jasad. Kalau makanan jiwa adalah salat subuh, zikir, pengajian. Itu makanan jiwa itu. Makanya bagi orang-orang yang mereka taat kepada Allah, itu jiwanya tuh berisi dia. Dapat makanan. Tapi kalau orang subuh begini tidur aja. Nanti bangun jam 7 ngopi, makan. Habis itu pergi bisnis, transfer, telepon, transfer. Pitih lah banyak. Semeng subuh ndak ada. Stres apa kau mah? Karena jiwa dia tuh nggak ada makan. Tapi memang banyak Bapak Ibu orang kayak gitu. Kalau ke jasad ndak usah diingatkan, dah makan aja orang tuh. Tapi kalau jiwa ndak ada makan. Nanti makan jiwa dia sadar di umur 50 tahun. Barulah dia merasakan ketenangan hidup. Ya kan Bu? Ya kan Pak? Enggak jalan nak. Siapa di antara Bapak Ibu yang jiwanya atau hatinya mulai makan ketika udah pensiun? Ada enggak? Itu baru dia merasakan bedanya hidup. Karena ketaatan sudah dilakukan. Dan jiwa dia sudah merasa dapat nutrisi selama ini. Nutrisi jiwa yaitu sholat, baca Quran. Makanya Bapak Ibu, di antara faktor menu penghidup hati di buku ini disebutkan di kitab kita ini adalah zikir kepada Allah. Dan dari zikir itu Bapak Ibu, ya kan? Zikir itu kan ingat Allah. Ingat Allah kan umum. Bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan baca Al-Quran dan yang lain-lain. Cuman di buku ini ditekankan ada pada 5 hal. Zikir yang paling utama dalam buku ini ada 5 hal Bapak Ibu. Yang ini faktor menghidupkan hati kita jemaah, sehingga membuat kita lebih bahagia dalam hidup ini. Karena hati kita hidup. Yang pertama kata para ulama, yaitu disebutkan di sini di antara zikir yang itu diperhatikan betul ada 5. Yang pertama baca Al-Quran, dijelaskan di kitab ini. Baca Al-Quran. Pada prinsipnya Bapak Ibu, zikir nih kalau kata Ibnu Qayyim ada 70 keutamaan zikir. Tapi nanti di sini disorot 5 ya. Di antaranya kalau Bapak Ibu bisa tulis, menghilangkan kesedihan. Para ulama salaf dulu kalau mereka tuh sedih, banyak persoalan, larinya ke zikir dia. Ini zikir ini pelarian. Zikir ini pelarian. Kalau mereka normal-normal mungkin belum banyak kali zikirnya. Tapi kalau keadaan mereka sudah mulai payah, sedihnya parah, musibah banyak, itu ditingkatkan zikirnya. Jadi zikir ini pelarian. Ini ada orang nak keadaan normal aja udah ndak zikir ya. Ketika kena musibah ndak sholat lagi dah. Makin parah kan. Udah jatuh ketimpa tangga, diterkam kucing lagi ya Bu. Nah, kan payah. Di antaranya menghilangkan kesedihan. Kemudian apa di antara faidah zikir juga membersihkan dosa. Kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah huttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, Bapak Ibu hafal kalimat subhanallah wa bihamdih, hafal? Hafal. Sehari 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kata Nabi, sehari 100 kali, maka Allah akan ampunkan, hapuskan dosa dia, meskipun dosa dia sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdi 100 kali. Ada Bapak Ibu praktekkan doa ini, zikir ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dosa Bapak Ibu sebanyak buih di lautan Allah ampuni kalau sehari dibaca 100 kali.
Ini sebelum masuk kepada bab yang pertama Quran tadi ya, agak maju saya tadi berarti. Kemudian Bapak Ibu, di antara zikir juga faidahnya dari 70 yang disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah, kata Nabi Bapak Ibu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal Pak, la ilaha illallah, hafal Bu, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Kata Nabi, kanat lahu adla ashri riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayiatin wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali satu hari. Kata Nabi SAW, itu sama pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Zaman kita tidak ada budak, tapi zaman dulu ada budak. Budak itu mahal, sama kayak mobil mewah harganya. Islam datang menghapus perbudakan. Kan ada pertanyaan, Ustadz katanya Islam datang menghapus perbudakan, tapi kenapa fikih budak nggak dihilangkan? Kenapa Bapak Ibu? Fikih budak tetap ada, meskipun zaman kita tidak ada budak. Kata ulama, dulu budak itu mahal. Orang nabung agar bisa beli budak. Tiba-tiba Islam datang, bebaskan budak semua, kan berat. Makanya banyak sekali pelanggaran itu kan. Apakah farotnya? Budak. Orang siang Ramadan batal puasa tanpa alasan syar'i, bebaskan budak. Dan budak harganya mahal. Kalau di sekarang katanya harganya sama kayak harga Pajero 1 katanya. Jadi kalau ada orang dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sama dia berarti membebaskan 10 orang budak. Berarti samalah kayak dia mungkin berinfak 10 Pajero Bapak Ibu. Nah, ya kan? Kemudian apa kata Nabi lagi? Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Kemudian kata Nabi SAW, dituliskan untuknya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Wa kana hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu ia memiliki perlindungan dari setan hingga sore hari. Baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, Allah jaga kita dari pagi sampai sore. Sama pahalanya bebaskan budak 10 budak. Dan dicatat bagi dia ketika itu 10 kebaikan, 100 kebaikan, dan dihapuskan 100 keburukan. Jadi Bapak Ibu, banyak keutamaan zikir. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kisah, anak Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Muhammad. Datang Fatimah Bapak Ibu ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini kan," kalau anak Nabi apa kerjanya Bu? Fatimah kerjanya apa? Buat roti ya, buat roti. Anak Nabi Pak, anak presiden buat roti coba. Ketika itu apa dibilang? "Wahai ayahanda, saya ini kan buat tiap hari buat adonan roti. Tolong kasih pembantu," kata Fatimah kepada Nabi SAW. Jadi memang Nabi Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu, Allah uji dengan kemiskinan waktu itu. Tidak banyak harta lah. Ujian ini kan banyak. Ada ujian tidak dikasih anak, ada ujian Allah tidak kasih harta, gitu ya Pak. Jadi bagi orang-orang yang sedih nggak ada harta banyak, ingatlah Ali dengan Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib, itu Allah tidak kasih harta banyak, tapi mereka bisa bahagia karena iman. Iman Pak, iman. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak dengan Nabi, tapi tetap bahagia karena iman. Nah itu ya. Jadi hidup ini akan stabil kalau iman gitu. Dan semua kita juga punya ujian masing-masing ya Pak. Innal insan khuliqah halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan sifatnya mengeluh. Semua kita mengeluh ya. Ada duit mengeluh, nggak ada duit mengeluh, belum nikah mengeluh, udah nikah mengeluh, nikah lagi mengeluh juga ya Pak.
Belum makan mengeluh, udah makan, ada kanyang mana payah sakit pori tagak payah. Belum minum kopi, ngeluh, udah minum kopi, sakit apa? Kurang mengeluh juga. Mengeluh semua kita ini, tidak ada tidak mengeluh jemaah. Pak Prabowo mengeluh sekarang. Jadi presiden tuh padahal. Apalagi awak ini cuman RT ya kan. Jadi Fatimah radhiyallahu anha Allah uji dengan tidak banyak harta, tapi bahagia Pak karena iman. Jadi menstabilkan kekurangan-kekurangan ini iman Pak. Kalau Bapak Ibu nggak dekat sama Allah, mau pakai apa stabil hidup ini? Tidak ada stabilnya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kata Ibunda Fatimah, ya Rasulullah, saya ini kan butuh pembantu. Tolonglah anakmu nih kasih pembantu wahai Rasulullah. Anak Rasul itu ayahnya Rasul. Nah, apa enggak hebatnya Bapak Ibu? Apa kata Nabi? Fatimah, saya ajarkan kamu zikir yang itu lebih baik daripada pembantu. Enggak pula dikasih Nabi pembantu habis itu doh. Apa? Nanti kata Nabi, kan minta pembantu ya? Iya. Lebih baik daripada pembantu ayah kasih. Nanti kalau kamu mau tidur, kalau badan sudah mau ditidurkan, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu menguatkan kamu, bahkan lebih kuat daripada kamu punya pembantu. Bapak Ibu pernah amalkan ini enggak? Pas mau tidur ya, pas pengajian nih mau tidur juga nih kayaknya, bacalah, kuat kita tuh mah. Betul Pak, zikir itu menguatkan badan. Saya praktekkan sering. Tadi malam capek seharian ceramah kan, lelah bicara. Habis itu tadi malam tidur jam 11 lewat. Maunya kan tidur itu kan habis Isya. Jam 9 itu paling mantap tidur itu. Jam 10 paling telat lah kalau bisa. Kalau telat kali jam 11. Cuman tadi malam saya dikasih teh telur, payah saya tidur jadinya. Jadi kalau malam habis ceramah kok, kalau dia teh talua, minum ndak diminum lama ya kan, diminum payah lalu ndak ada tuh Ustaz, itu cuma apa aja ndak Pak, ambo kalau minum payah lalu macam itu, ambo usahakan menghilangkan, ndak bisa, memang ndak mau ya. Jadi saya kok bolak balik bisu subuh ceramah kok, hidupkan alarm sampai biar jago subuh tadi. Nah itu jangan berjalan tuh. Yang enggak sampai hari sekalinya. Jadi Bapak Ibu, saya merasa agak loyo kan. Seharian banyak dakwah, tenaga habis, kemudian tidurnya terlambat nih, berarti jatah jam 11 tadi malam tuh. Nanti jam 7 ceramah lagi nih. Khutbah Jumat, habis itu ke si Junjung. Hari ini. Berarti harus istirahat nanti. Teringat saya hadis ini, kata Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha, kamu kalau butuh pembantu, enggak usah aja lah, lebih baik pada pembantu ayah ajarkan. Apa itu? Pas kamu mau rebahan tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu menguatkan badan jemaah. Mau kuat sekarang nih, cuma enggak tahu nanti ya. Itu coba Bapak Ibu praktekkan, kuat tuh. Tapi yakin ya, jangan ragu-ragu pula. Enggak masuk di akal nih. Kalau udah kayak gitu ngomong ya enggak kuat. Ya kita tuh udah suuzon. Coba husnuzon. Ini Nabi yang bilang. Nabi ini kalamnya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi, Rasul ulul azmi, Khalilani lagi. Ini yang ngomong kepada siapa? Ke anaknya. Mana ada ayah ngerjain anak? Mana ada? Anaknya dia ngomongkannya. Fatimah, wanita surga, yang ngomong Nabi terbaik, perkataannya wahyu. Kalau udah kayak gitu, saya yakini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, menguatkan badan ini lebih baik daripada apapun yang kita minta saat ini. Praktekkan itu jamaah. Zikir tuh menguatkan badan. Makanya ada orang dia diperhatikan apa ini, tapi kuat dia, zikirnya kuat. Jadi zikir ini kan banyak.
Bapak Ibu kalau mau beli buku zikir aja isi semua, ada buku namanya Hisnul Muslim. Hisnun benteng, Muslim Muslim. Tidak mungkin pula Muslim artinya kafir, karena mungkin pula. Benteng seorang Muslim itu zikir jamaah. Hisnul Muslim. Di akhir zaman kata Nabi, di saat Dajjal nanti muncul, makanan susah, minum susah, apa susah, maka di saat itu kata Nabi, makanan orang beriman adalah zikir. Apa zikirnya? Yang tadi juga Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar. Jadi Bapak Ibu ya, kalau lagi susah, lagi payah, fisik lemah, lagi apa gitu kemana, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar. Itu nutrisi itu. Cuma nampaknya selama ini di pikiran kita ndak ada ke situ pikiran, Bu. Iko nampaknya sangobion yang kurang, sangobion kok, anemia ya Pak. Kurang lalu anemia, kurang darah, turun darah apa segala macam. Anemia, sangobion. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ada Bapak Ibu praktekkan enggak? Ada selama ini. Yang tidur aja cuma nampaknya. Pas lagi di mobil agak-agak loyo, letih perjalanan, Subhanallah 33. Begitu jemaah. Ya. Oke Bapak Ibu, sepakat? Nah, sekarang masuk kita. Ada 5 yang disorot di kitab ini tentang zikir yang utama. 1, baca Quran. Sepakat ulama kata Imam Nawawi, afdal zikir adalah baca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu istighfar, astagfirullah, itu kan kalimat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kayak imam tadi baca, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini kan kalamullah. Itu Quran ya. Kalimatnya enggak kita buat. Kalau kita kan bisa aja istighfar pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunkan saya, kan bisa juga. Tapi jemaah, zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Makanya banyak sekali keutamaan baca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran yang mana Quran sebagai syifa. Syifa apa? Ada Ibu syifa sini, Bu? Ada Ibu syifa? Syifa. Ada dawa, ada syifa. Kalau dawa obat, syifa obat juga. Kalau dawa itu sifat lebih kepada fisik, paracetamol. Saya itu aja yang saya sebut. Itu boleh ngapalnya, Bu. Saridon, ya kan Bu, Resokin, ya kan, obat-obat KD hafal saya tuh, karena dulu orang tua jual obat KD kan. Tapi kalau syifa itu dia obat fisik sekaligus obat jiwa. Fisik juga bisa jemaah, demam di ruqyah bisa sembuh, ruqyah, tapi memang yakin kuat. Bahkan ruqyah itu baca Quran tidak hanya Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan menjadi obat alternatif, justru menjadi obat pertama. Kalau kita kan enggak alternatif selama ini kan. Cek ke dokter enggak ketemu penyakit, ruqyah lagi nampak ini. Alternatif, bukan, justru pertama. Pertama dia, syifa. Dulu orang di zaman Nabi ada kepala suku Bapak Ibu, kakinya disengat kalajengking, datang sahabat, dibacakannya Al-Fatihah, sembuh. Kita digigit sama kalajengking, baca Al-Fatihah, tidak sembuh Ustaz, kata dia. Tidak yakin. Dan memang nggak biasa kita. Makanya di situ kita biasakan. Jadi Quran ini syifa jemaah, obat. Ada orang Bapak Ibu di Jogja, divonis dokter, bapak kena kanker 2 minggu lagi mati, kata dia. Ada Bapak Ibu yang kayak gitu di sini enggak? Ketika itu saya dapat cerita, akhirnya bapak ini karena sama dokter divonis mau mati 2 minggu lagi, baca Quran dia banyak-banyak, buku Quran, khatam. Biasanya setahun tak ada khatam, tak ada. Ini per minggu khatam dia. Bukan, per berapa hari khatam dia. Kalau sehari 10 juz, 3 hari kan khatam sekali. Khatam, 3 hari khatam. Udah lewat 2 minggu, tak mati juga dia Pak. Tak mati dia Bu. Dicek ke dokter, lah sehat deh. Kan?
Mungkin bisa jadi ini Allah berikan pertolongan lewat banyak baca Al-Quran. Gitu. Orang-orang stres, orang-orang yang pikiran banyak, Quran. Ada kisah zaman dulu Bapak Ibu, seorang murid datang ke guru. Wahai guru, saya ini lagi banyak problem, masalah berat sekali. Apa kata gurunya? Baca Quran. Sehari coba 2 juz dulu katanya. Setelah dia 2 juz jarak berapa hari, kata dia udah agak ringan katanya. Datang ke gurunya, masih ada masalah, masih. Tambah 5 juz sehari. 5 juz dia sehari Bapak Ibu. Ketika itu jarak berapa hari pulang ke gurunya, balik ke gurunya. Dibilangnya, Masya Allah guru, ini problem saya sedikit lagi selesai. Coba 10 juz sehari kata dia. Selesai dia 10 juz sehari, agak berapa hari dia bilang apa? Kayaknya masalah dah hilang dah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 10 juz sehari itu kan normalnya butuh 5 jam baca Quran sehari. Butuh 5 jam baca Quran sehari. Karena 1 juz itu setengah jam biasanya. Orang yang normal ya. Kalau Bapak Ibu 1 juz berapa menit? Pak? Oh Pak? Hah? 1 jam. Itu pakai tafsir tuh nampaknya enggak? Pakai tafsir. Kalau enggak pakai tafsir 1 jam juga. Enggak pakai tafsir sejam, pakai tafsir sejam. Aneh ini. Kalau anak pesantren umumnya setengah jam sejuz. Kadang bisa 20 menit kalau udah hafal. Karena Imam Syafi'i itu 1 hari 2 kali khatam kalau Ramadan. Bapak Ibu sejam ya. Berarti kalau 10 juz itu 10 jam. Kalau anak pesantren 5 jam dia. Bisa dah. Ya berarti kan itu tergantung Bapak Ibu mau baca standar, mau tartil, mau hader kan. Baca Quran kan ada 4 tingkatan. Tahqiq, tadwir, tartil, tahqiq, tartil, tadwir, hader, paling kencang. Ada 4 tingkatan. Ada yang bilang 3 tingkatan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setengah jam 1 juz, itu 10 juz 5 jam. Sisanya masak gulai lah lagi, enggak apa-apa dah. Jadi jamaah, anak murid yang guru tadi, dia selesai sehari bisa 10 juz, merasa hidupnya aman aja semua. Allah yang menyelesaikan masalah dia, bukan dia lagi yang menyelesaikan masalah dia. Allah yang ngatur waktu dia. Cuman kita selama ini Bapak Ibu 5 jam kemana? TikTok, Facebook. Makanya di akhir zaman ini keberkahan umur dicabut sama Allah. Orang dulu duduk-duduk dia kan di tepi pintu, dah 2 juz saja tuh. Kita duduk-duduk 2 giga, ya kan? Beda. Beda hasilnya. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka nanti itu. Inilah jamaah sekalian. Waktu kita kan sama mereka. 24 jam sehari. Umur kita juga mirip-mirip 60-70. Tapi timbangan amal berbeda. Karena kelalaian di akhir zaman karena HP. HP saya rusak kemarin sehari. Agak bingung kita dibawanya. Tapi ketika nggak baca Quran sehari, bingung juga. Cuma nggak terasa bingungnya ya kan. Manalah kita ini. Saya pikir-pikir nikmat sekali HP rusak. Tapi satu sisi bingung juga saya. Orang WA, Ustaz jangan lupa ya khutbah Jumat nanti. Ustaz nggak ada dibalas-balas. Ini Ustaz ini masih hidup apa udah meninggal? Mungkin kayak itu bikin orang kan? Rupa HP-nya yang mati. Ada yang WA berapa hari yang lalu juga. Akhirnya saya buka laptop, saya buka WA di laptop, saya balas-balas. Insya Allah. Inilah kita ini di akhir zaman ini. PR semua, tidak cuman saya ceramah, saya juga Bapak Ibu. Awalnya sih lihat materi ceramah. Oh ini hukumnya, oh ini. Terakhir lari juga ke TikTok lagi kan. Tapi saya jarang lihat TikTok. Dulu agak, sekarang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya masih muda ya Pak. Anak muda nih, Bu. Namanya anak muda ya kan. Cinta-cinta dunia dikit, tapi kita campakkan. Nanti datang lagi dia. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Zikir yang paling utama baca Al-Qur'an. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang-orang yang baik itu siapa? Belajar Quran, mengajarkannya. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu itu ya, cita-cita tertinggi mereka bukan jadi polisi, bukan jadi anggota DPR.
cita-cita tertinggi anak bapak ibu itu sebagaimana merujuk ke hadis Nabi adalah belajar dan mengajarkan Quran. Anak-anak yang sibuk belajar dan mengajarkan Quran, mau S3 mau nggak ada SS, mau S-teler terserahlah, pasti rizkinya Allah jamin. Saya banyak ketemu anak-anak hafiz Quran dan istiqomah dalam Quran mereka, tamat SMA cuman atau maksimal S1, tapi hidup mereka bahagia, batinnya bahagia, jasadnya senang, nggak ada yang disia-siakan. Tapi kalau bapak ibu anaknya jauh dari Quran, hafal Quran enggak, tahu tafsir apa lagi, kuliah pun dia sampai S3, susah hidup dia itu mah. Saya kalau kuliah sampai S3 bapak ibu, cuman di sini gelar saya sampai S2 cuman dari dulu. Waktu saya S2 gelar saya sampai S1 di sini, SPD, SPDI, SSI. Sejak kapan saya SSI ya kan? Pas sudah S3 baru naik S2. Tapi di sini. Dan itu tidak penting. Dan saya pernah ada banyak melihat orang-orang S2, S3, tapi kalau nggak dekat dengan Quran dia, tidak bahagia hidupnya. Baca Quran tidak ada, mengamalkan Quran apalagi, tidak bisa jemaah. Lebih bagus bapak ibu anaknya Qurannya dapat, mengamalkan Quran, ngajarkan Quran. Tidak SS pun tidak apa-apa. Dan hari ini pun masyarakat menghargai yang mereka paham Quran kok. Kalau dia S3 tapi nggak paham Quran, kalau dia S3 tidak bisa ngasih manfaat kepada jamaah dan umat, tidak terpakai. Paling-paling di kampus dipakai cuman dia. Itu pun tidak berefek kepada lingkungan sekitar kadang. Karena kan yang paling penting itu kan bisa bapak ibu. Makanya kata pakar-pakar pendidikan saya baca, masyarakat tuh sudah cerdas hari ini. Masyarakat tuh tidak lagi bertanya Anda sekolah selama apa, Anda sekolah sebanyak apa. Tapi yang ditanya masyarakat, Anda bisa apa tidak? Bisa ndaknya ini yang penting sekarang. Bukan gelarnya lagi. Cuman orang kan masih tertipu dengan gelar ya. Tapi kalau dia bisa, lalu ada gelar, itu makin mantap. Ada bisa, ndak ada gelar. Ada gelar tapi nggak bisa. Mana yang paling penting? Yang bisa. Beda dulu. Kalau bergelar pasti bisa. Sekarang bergelar belum tentu bisa Bapak Ibu. Karena hari ini kan orang ada inflasi IPK. Yang Bapak Ibu kuliah paham ya. Dulu orang kalau IPK 3 hebat tuh mah. Sekarang IPK orang 3,98. IPK 4. Belum tentu sehebat IPK 3 dulu. Paham Bapak maksud saya Pak? Yang paham 3 orang. Enggak paham. Apa usah IPK ini apa ini? IPK kan kumulatif. Dulu orang IPK 3 itu udah hebat. Sekarang sebongak-bongak orang 3 IPK-nya. Jadi ada inflasi. Sebagaimana duit juga inflasi. Duit dulu 100.000 bisa beli ini, bisa beli itu. Sekarang duit 1 juta belum tentu bisa beli ini, bisa beli itu. Ada penurunan nilai. Nilai sekolah juga gitu jamaah. Saya di Jawa loh, S2 di UIN Bukit Tinggi, S3 saya di UIN Padang. Cuman kata kawan saya, doktor nganggur di Bukit Tinggi usah mutakin lah itu katanya. Nganggur dalam makna masuk jam 7 pulang jam 5. Tapi kalau kegiatan saya banyak Bapak Ibu, dari subuh nih sampai malam nanti. Ya udahlah, saya biar aja jadi guru ngaji. Tapi saya dosen juga di Jakarta Timur. Dosen online dosen online. Kapan saya masuk, yang penting sekali seminggu masuk saat katanya. Namanya di Stay Indo Jakarta. Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Jadi saya cerita kemana-mana jadinya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kalau anak kita tuh banyak ke Quran, maka dia hidupnya berkah, dicukupkan Allah, tidak sia-sia. Saya udah baca analisa itu. Saya udah baca. Gak ada ceritanya anak hafal Quran itu nganggur tuh, tidak ada. Meskipun tamat SMP, ya enggak? Gak ada. Minimal jadi imam dia, ngajar dia, rumah Quran. Hidupnya tercukupi, hidupnya berkah. Tapi kalau anak Bapak Ibu S3 sekalipun, tapi kalau dia nggak dekat dengan Quran, nggak laku dia. Yakin saya. Kecuali di tempat-tempat yang memang masih ada kesempatan, tapi sekarang susah.
Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, sebaik-baik orang-orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka daripada itu kita berusaha untuk menjadi ahli Quran. Ahli Quran wa khassatuhu. Cuman memang ini pula ada catatan ini ya. Kita hari ini level kita masih tahfiz ke tahfiz saja sih. Kalau bisa dinaikkan, jangan tahfiz. Tahfiz tetap, lanjut ke tafhim. Kan kata Nabi SAW itu kan ahlullah, keluarga Allah itu siapa? Ahlul Quran. Ahlul Quran itu dua. Satu menghafal Quran, satu memahami Quran dan mengamalkan Quran. Kita selama ini kayaknya levelnya masih menghafal, belum sampai memahami. Dan banyak Bapak Ibu, ini catatan, anak-anak kita nih sibuk menghafal Quran, tidak sempat belajar Quran. Maksud saya nggak memahami hukum fikih, akidah yang ada dalam Quran, sejarah yang ada dalam Quran. Gede dia kan, dah hafal nih 30 juz, hafalannya hilang, pemahaman agamanya ndak ada. Karena kan banyak kadang sebagian ya disibukkan menghafal tapi nggak sempat mempelajari kan. Yang penting hafal dulu, maunya kan hafal dulu, nanti baru belajar tafsir segala macam. Rupanya sampai di hafalan saja akidah ndak paham, fikih ndak paham. Akhirnya gedenya hafalannya hilang, agamanya nggak kuat. Banyak kayak gitu sekarang. Ya enggak? Ada ketemu Bapak Ibu anaknya kayak gitu? Ada enggak kayak gitu? Saya ketemu banyak kayak gitu. Jadi anak dulu sanawiyah aja udah hafiz 30 juz. Senanglah ayahnya, tambah pula lagi hafiz RCTI kan? Hafiz yang RCTI itu. Makin semangat. Tapi lupa dia akhirnya belajar nahwu sorof, belajar akidah yang benar, belajar fikih, lupa. Gedenya tamat SMA. Habis itu nanti kuliah umum. Terakhir tukang-tukang foto lagi. Qurannya tinggal, agamanya nggak masuk. Kan ada juga, nggak usah tahfiz banyak-banyak, tapi kita belajar ilmu syar'i, kan ada kayak gitu. Oke lah, nggak hafal 30 juz, tapi ilmu syar'inya dapat. Tapi ada juga Quran saja, ilmu syar'inya nanti, yang penting hafal dulu. Tapi berhenti dia sampai hafalan, ini bahaya. Jangan berhenti sampai hafalan. Lanjut kepada tafhim, tahfiz, tafhim, tatbik, 3 deh. Menghafal, memahami, mengamalkan. Dari ini semua yang paling wajib mengamalkan. Puncaknya mengamalkan. Ini kadang ada orang hafiz 30 juz, pacaran kerja dia, mana bisa kayak gitu kan? Ada itu. Nah, ini satu sisi kita naikkan, satu sisi kita kritisi. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan berhenti pada hafalan saja, tapi anak kita juga siapkan jadi ulama paham Al-Quran. Jadi nggak ada ceritanya orang paham Quran nganggur. Nggak ada di dunia ini orang paham Quran itu nganggur. Maka kata Nabi, sebaik-baik orang yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab. Panjang kita lagi Bapak Ibu, jam 6.26. Ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada nampaknya. Ada Pak? Ada. Itu Ali bin Abi Thalib, hadis itu ya. Iya. Saya nggak tahu itu ya perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau misalnya memang kita disuruh mengikuti, ya memang harus mengikuti yang berilmu. Bukan hanya yang berhafal, tapi orang yang berilmu, ya. Jadi orang yang berilmu berarti kan memahami Al-Quran. Itu yang kita ikuti memang. Dia tahu bagaimana tafsir, bagaimana makna dari ayat, itu yang kita ikuti. Betul, secara makna masuk. Tapi apakah itu perkataan Ali, saya tidak pernah tahu. Nanti coba saya kaji lagi. Tapi secara makna itu masuk. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, memang waktu subuh ini nggak terasa kadang ya. Kadang terasa kali, kadang nggak terasa ya kan. Semoga di bulan depan bisa kita lanjutkan. Jadi zikir itu dalam kitab ini ada 5 yang ditekankan. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Semoga kita banyak baca Al-Quran setelah ini. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.